Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa kembali di channel Jalan Surga ini, tentunya dengan masih diberikan kesehatan baik secara lahir maupun batin dan semua kenikmatan serta karunia-Nya tak kurang dari suatu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasanya, sebelum Gusli lanjutkan, untuk terlebih dahulu Gusli selalu mengajak seluruh saudaraku sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada, untuk terlebih dahulu marilah kita sama-sama menyampaikan salawat dan salam tentunya hanya kepada beliau junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yang mana sama-sama kita ketahui, puji syukur pada Allah SWT, kita semuanya khususnya umat muslim dimanapun saja berada telah dikeluarkan dari alam kegelapan dan telah menuju alam nur atau cahaya seperti yang kita rasakan saat ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, sahabat Jalan Surga dimanapun saja berada yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini Gusli akan mengijazahkan satu buah amalan yang insya Allah amalan ini bisa langsung saudaraku gunakan. Amalan sangat pendek tapi insya Allah ini bermanfaat, dengan satu catatan, saudaraku harus mau melaksanakannya secara istiqomah dengan rasa keyakinan yang seyakin-yakinnya kepada Allah SWT dan diniatkan semata-mata hanya karena Allah. Artinya apa? Tidak boleh kita melaksanakan segala sesuatu itu masih ada hal-hal tertentu yang kita niatkan dalam hati niat yang salah. Nah, insya Allah amalan ini nantinya khusus hanya untuk satu hajat ya. Ini jadi harus Gusli perjelas. Satu hajat bagaimana Gus? Hajat ini katakanlah sekarang saat ini, detik ini, di antara saudara-saudaraku yang mendengarkan video atau audio ini sedang memiliki hutang. Jumlahnya berapa? 1 miliar. Ya sudah, berarti fokus saja pada hutang 1 miliar ini supaya segera lunas. Ya, jangan ditambah dengan doa yang lain. Atau bisa jadi saat ini sedang menderita sakit yang sekian tahun, sudah berobat kemana-mana, beristighfar kemana-mana, tapi belum juga menemukan kesembuhan. Artinya doanya juga cukup satu, meminta kesembuhan atas penyakit yang sedang derita saat ini. Untuk saudara-saudaraku yang saat ini memiliki profesi dagang, jika ingin usahanya dagangnya sukses, omsetnya meroket, berhasil, banyak pelanggan, dagangannya laris manis, artinya doanya juga nantinya dengan menggunakan amalan juga hanya cukup satu. Tidak boleh dirubah selama proses pengamalannya. Artinya minta supaya usaha yang dijalankan saat ini bisa menjadi laris dan berhasil. Ya. Jadi kalau kita sebutkan masalah hajat saudaraku, tidak bisa Gusli sebutkan satu persatu. Artinya amalan ini bersifat global, bisa digunakan untuk siapapun, dimanapun dan kapanpun, baik oleh laki-laki, baik oleh perempuan. Bisa diamalkan, dan ini sudah Gusli ijazahkan, insya Allah sudah sah. Cara pengamalannya sangat simpel, tapi lagi-lagi yang perlu Gusli baris bawahi, apapun bentuknya tidak serta-merta semua apa yang kita inginkan itu dijawab oleh Allah. Jadi tolak ukurnya bukan di Gusli, tolak ukurnya bukan di diri saudaraku sendiri, tolak ukurnya adalah dari keikhlasan hati saudaraku sendiri. Selama kita meminta kepada Allah dengan cara yang sungguh-sungguh, dengan cara keyakinan yang seyakin-yakinnya dan diniatkan hanya karena Allah, maka yakinlah apapun yang kita minta pasti diberikan oleh Allah SWT. Dimana seperti yang sering kita dengar, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dialah yang akan berhasil. Artinya kalau kita mengerjakan sesuatunya tanpa ada keraguan sedikit pun,
tanpa ada alasan apapun, hanya satu, saya niatkan ini lillahi ta'ala, hanya karena Allah. Sudah, dengan bersungguh-sungguh, dengan istiqomah, dengan yakin, maka nanti lihat hasilnya saudaraku. Dimana sedikit histori kalau Gusli sampaikan dari sejarah yang sudah Gusli lalui selama ini, sudah dari beberapa orang yang Gusli sampaikan tentang amalan ini, kemudian mereka mempraktekkan. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, apa yang menjadi hajat saudara kita yang saat itu mengamalkan amalan ini akhirnya berhasil. Yang membedakan adalah tenggang waktu. Ada yang 3 hari sudah kelihatan hasilnya, ada yang 7 hari, ada yang 7 minggu dan sebagainya. Artinya semuanya kembalinya itu tidak bisa kita tentukan dari kita sendiri. Jadi jangan bertanya. Jangan bertanya kepada siapapun sampai kapan ya? Apa mungkin ya? Kalau itu masih ditanyakan, lebih baik jangan dilakukan. Artinya kalau menanyakan sampai kapan dan apakah mungkin ini terjadi, itu sudah mengurangi tingkat kefokusanmu, mengurangi tingkat keyakinanmu, dan Gusli nyatakan itu akan sia-sia belaka. Artinya kalau mengamalkan amalan dari yang akan Gusli sampaikan nanti, ya niatnya harus benar-benar satu. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah pasti mengabulkan apa menjadi keinginanku saat ini. Itu sedikit motivasinya saudaraku. Baiklah, kaum muslimin rahmatullah, sahabat jalan surga yang dirahmati Allah dimanapun saja berada. Dalam hal ini metode pelaksanaannya nanti bisa diamalkan ini di atas jam 10 malam. Akan lebih bagus. Yang lebih spesialnya lagi dilakukan di saat jam 1:30 malam. Artinya sudah di atas jam 1, bisa jam 1:30, jam 2 atau 2:30, dan akan lebih maksimal lagi bisa dilakukan ini setelah kita melaksanakan setelah selesai melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat, atau di 1:30 malam sholat hajat khusus untuk yang berhajat dengan sholat sunnah 2 rakaat. Ya, itu amalan wajibnya. Terus kalau untuk sholat fardunya, apakah setelah sholat 5 waktunya juga perlu kita amalkan? Kenapa tidak? Ya, sama saja dengan berwirid atau zikir. Tidak harus kita setelah melaksanakan sholat pun. Di saat kita ada waktu, ada kesempatan, selama napas masih ada di tenggorokan kita, selama nyawa masih ada di kandung badan, selalu perbanyaklah namanya wirid dan zikir. Sama halnya dengan amalan ini. Tapi yang perlu gue tegaskan, tolong, kalau jika ingin benar-benar berhasil, ingin segera keinginannya terwujud dan dijabah oleh Allah SWT, jangan pernah ragu saudaraku. Laksanakan ini secara rutin, secara istiqomah, tanpa putus, tanpa terganggu oleh hal apapun. Fokuskan pada 7 malam berturut-turut. Ya. Daripada kita kelayapan hanya nonton-tontonan yang tidak mendapatkan hasil, yang tidak ada manfaatnya, bercerita dengan tetangga, dengan kawan hanya ngalor ngidul bla 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 yang nggak jelas cundurungnya. Lebih baik saran Abah, kalau memang saat ini kita dalam kondisi urgent, sedang terpuruk, sedang di level bawah, dan kita sedang membutuhkan sesuatu keinginan yang belum terijabah, sudah berusaha ke sana mentok, ke sini mentok, minta bantuan ke teman diacuhkan, minta ke saudara juga diasingkan. Jadi artinya semuanya hanya sia-sia. Jadi kembali ke topik. Semua ini tentunya terjadi. Apapun yang sudah dari alami saat ini, itu terjadi tentunya sudah melalui atas izin dan kehendak Allah. Dan jawabannya pun hanya satu. Hanya Allah lah yang bisa menentukan jawabannya itu. Dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan semua apapun permasalahan yang saudara-saudaraku hadapi saat ini. Walaupun banyak ilmuwan di YouTube ini, di seluruh dunia, semuanya menurut pandangan Gusli baik kalau itu tidak melanggar dalam syariat Islam. Gusli selalu mendukung siapapun beliau, para ulama, para syekh, para habib, ustadz, kiai. Itu wajib kita dukung selama itu untuk mengajar kebaikan dan menuntun kita ke jalan Allah.
Cara meminta pun tidak meminta dengan jalan syirik atau musyrik kepada para dukun pelaku sesat, tapi meminta kepada Allah, langsung kepada Allah, ditujukan hanya kepada Allah secara Islam yang sebenarnya, yang tidak melalui syarat Islam. Nah, itu harus dipahami. Baiklah, sahabat jalan surga dirahmati Allah. Jadi amalannya sangat pendek. Mulai malam ini, mulai detik ini, setelah saudaraku mendengarkan audio dan video ini, segera praktekkan saudaraku. Bismillah ya. Sesuai dengan judulnya, hanya dengan bismillah. Tapi bisa menyelesaikan 1000 apa yang menjadi hajatmu dan apa yang menjadi permasalahan. Insya Allah. Jadi setelah mendengarkan ini nanti malam, boleh di atas jam 10 mau sholat tahajud 2 rakaat. Setelah itu seperti biasanya, mungkin setelah wirid zikir kemudian bertawasul ya, tentunya kepada siapa? Kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kemudian sampaikan juga Al-Fatihahnya, hadiahkan juga untuk beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian kepada kedua orang tua kita, kepada guru pengijazah kita Gusli. Nah, setelah itu bacalah Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 777 kali. 777 ya. Namun begitu, ada satu hal yang harus saudaraku pahami. Cara pembedaannya dengan amalan lainnya di sini begini, saudara. Ini kan dibaca sebanyak 777 kali. Dan pada setiap selesai satu kali membaca Bismillahirrahmanirrahim, saudaraku wajib menyebutkan nama asli saudaraku, nama yang diberikan sejak lahir oleh kedua orang tua kita. Contohnya begini, ya, supaya ini tidak gagal paham dan bisa dipahami oleh semua saudaraku. Jadi kita berikan contoh, katakanlah nama saya ini Budi, begitu ya. Ini hanya contoh saja. Nanti sesuaikan dengan nama saudara masing-masing. Tapi ingat, tidak boleh nama ubahan atau nama alias, harus nama yang asli diberikan oleh kedua orang tua kita sejak kita dilahirkan. Contohnya ini, nama saya Budi. Nah, Muslim membaca Bismillahirrahmanirrahim Budi. Bismillahirrahmanirrahim Budi. Bismillahirrahmanirrahim Budi. Bismillahirrahmanirrahim Budi. Bismillahirrahmanirrahim Budi. Nah, setiap dalam satu kali ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu tambahkan dengan nama kita. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, tambahkan lagi dengan nama kita. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, tambahkan lagi dengan nama kita. Dan itu lakukan sebanyak 777 kali putaran. Setelah itu selesai saudaraku, langsung berdoalah, meminta kepada Allah. Ingat, pembacaan untuk Bismillahirrahmanirrahim 777 kali dan ditambah dengan nama kita yang disebutkan juga jumlahnya 777 kali ini hanya berlaku untuk satu hajat saja. Tidak boleh dicampur, Gus, tidak. Kalau sekarang sedang pengen melunasi hutangnya 1 miliar, ya Allah lunaskan hutangku 1 miliar ini secepatnya. Minta itu saja, jangan tambah dengan yang lain. Kalau saat ini pengen memiliki mobil, belum punya mobil, ya sudah, tapi harus jelas. Atau mungkin sudah punya mobil, pengen mobil lebih bagus. Ya Allah, aku ingin mobilku diganti dengan mobil keluaran terbaru. Contohnya bagaimana, Abah? Ya Allah, aku pengen digantikan dengan mobil keluaran terbaru, mobil Pajero warna putih keluaran edisi tahun 2023 dan saya bisa membeli tunai. Sebutkan dengan jelas. Jadi notasinya harus jelas, bahasanya harus jelas. Jangan hanya minta mobil toh. Kalau hanya ya Allah, aku ingin bulan ini dapat mobil atau bisa membeli mobil dengan
secara tunai. Jangan pula nanti tahu-tahu kekuatannya hanya uang 15 juta, ujungnya dapat apa? Mobil Kijang Kota atau Datsun yang keluaran tahun era 75 atau 89. Nah, ini kan disayangkan. Kalau saya pengen punya rumah, gue sebutkan, ya Allah, aku ingin di bulan ini segera memiliki rumah sendiri, bisa membeli secara tunai dari manapun arahnya. Aku ingin memiliki rumah itu dengan harga senilai rumahnya 1 miliar atau 3 miliar rupiah. Sebutkan yang jelas nilai harga rumahnya. Jabatan, ya Allah, saat ini aku menjabat sebagai kepala bidang atau kabid. Aku ingin bulan ini sesuai diangkat menjadi kepala dinas atau kadin. Ya itu satu. Ya Allah, aku ingin mencalonkan diri sebagai anggota DPR legislatif dari partai, katakanlah. Jadi saya nggak mau nyebutkan ya, karena ini bukan iklan. Terserah. Saya ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari DPR, dari partai Daun Bayam misalnya. Ya satu itu aja. Pengen punya istri, minta jodoh sama Allah langsung. Pengen suami, bagi yang perempuan, minta jodoh sama Allah langsung. Supaya apa? Jadi jodoh nanti pun yang kita dapatkan itu memang murni jodoh yang dikirim oleh Allah. Kalau Allah sudah yang kirim jodoh itu, pasti adalah jodoh yang terbaik untuk kita. Dan insya Allah akan menjadi suatu keluarga atau rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang lagi berdagang, omsetnya katakanlah satu hari 100.000. Bagi yang skalanya besar, yang omsetnya biasanya sampai 100 juta, 50 juta, tahu-tahu hanya tinggal 10 juta. Minta langsung sama Allah. Ya Allah, aku ingin dalam bulan ini omset daganganku atau omset untuk tokoku bisa tembus di angka 100 juta setiap hari ini. Minta itu. Ingat ya, perlu Gus garis bawahi dan perlu Gus pertegas. Dalam satu putaran selama 7 malam berturut-turut ini tidak boleh doanya 2 atau 3 permintaan. Katakanlah mulai dari malam ini. Contohnya malam Jumat. Saya minta mobil Pajero warna putih keluaran tahun 2023. Besok malam Sabtu, saya tetap minta mobil Pajero warna putih edisi terbaru keluaran 2023. Malam Minggu, saya tetap minta mobil Pajero warna putih keluaran edisi terbaru tahun 2023. Itu akan saya lakukan selama 7 malam turut-turut, saudaraku. Bagaimana hajat yang lain? Nanti dulu, satu persatu. Kalau satu sudah dapat, nanti di minggu berikutnya ubah dengan yang lain. Dapat lagi dengan yang lain. Itulah sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Dan Allah itu akan sayang pada hambanya. Kalau nggak rakus, artinya apa? Satu dulu deh, fokuskan satu dulu. Jangan satu aja belum aku kasih, kamu udah minta yang lainnya bikin pening. Sama aja kita. Apa Allah nggak sayang sama kita? Sayang, sama saja kita dengan anak kita. Coba sekarang gue tanya, sayang nggak kalian dengan anak-anak kandung kalian sendiri? Pasti sayang. Jangankan harta, nyawa pun pasti dikasih. Tapi ada tapinya. Bayangkan. Tahu anak kita datang, Pak minta beli motor, iya besok ya. Baru juga diiyakan, dibilang besok. 5 menit kemudian, Pak beli dong HP yang harga 3 juta, Oppo merek katakanlah, Oppo apalah, HP lah yang mahal. Ya besok ya. Datang lagi, belum ada 5 menit. Pak beli dong, ini apa namanya, game yang harga segini, gini, iya. Kalau itu dilakukan terus-menerus, kira-kira kita sebagai orang tua pusing nggak? Ribet nggak? Marah nggak? Akhirnya niat baik kita mau membelikan permintaan dia motor yang pertama, bisa-bisa dari motor, dari game, sampai dari semuanya dia minta itu kita gagal karena kesel. Akhirnya satu pun tidak akan kita kabulkan. Sama halnya Allah. Satu saja kita berusaha meminta, itu juga sama Allah masih dilihat dulu. Oh hari ini kamu minta ini, ya udah, bisa tak tunggu lagi kata Allah. Masih minta lagi nggak sama aku, atau minta sama dukun deh katakan. Ternyata masih minta lagi sama Allah. Dari berikutnya jangan dikasih dulu malaikat, biarkan dulu, lihat dulu. Dari ketiga minta lagi. Dari keempat masih minta malaikat, ya masih minta sama Allah. Apa permintaannya? Tetap aja ya Allah, hanya satu itu. Minta apa?
Mobil aja, mobilnya hanya mobil Pajero warna putih 2023 ya Allah. Itu saja disebutkan. Tunggu di hari keempat. Lihat lagi nanti malaikat. Iya ya Allah. Dari kelima masih sama permintaannya. Nah, disitulah nanti endingnya. Oh, berarti memang ini adalah keuletan, ketekunan yang tidak bisa dirubah. Ini bentuk pengabdian orang sifatnya yang benar-benar taat dan konsisten. Kasih malaikat. Kun fayakun Allah. Terjadilah dia. Kita harus memahami filosofi itu, harus memahami ilmu itu. Jadi jangan serta-merta begitu berdoa tidak dikabulin, Allah pula yang disalah-salahkan. Pret katanya. Capek sama. Udah sekian hari, udah kurang tidur, waktunya dikasih juga kagak. Kalau itu terlepas dari ucapan yang seharusnya malaikat sudah berada dekat sampai untuk satu klik menyampaikan rezeki dari Allah itu, maka akan tercancel ya. Bukan terpending, pasti tercancel. Artinya harus istiqomah. Nah, dengan amalan ini nanti lakukan saudaraku selama 7 malam berturut-turut. Kalau waktunya mau setelah sholat tahajud berarti 7 malam berikutnya sholat tahajud terus. Kalau mau di sholat hajat berarti sholat hajat terus. Ya, jangan malam ini di sholat tahajud, malam besoknya di sholat hajat, besoknya lagi sholat tahajud, besok lagi sholat hajat, tidak boleh. Jadi pastikan jangan. Kalau ini mau dipraktekkan, mau dilaksanakan setelah sholat tahajud dari hari pertama, berarti sampai ke hari 7 yang berikutnya harus setelah sholat tahajud selamanya. Sampai hari 7. Kalau setelah sholat hajat, dari hari pertama sholat hajat melaksanakan ini. Artinya hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh juga harus tetap setelah selesai sholat hajat. Ya. Dan akan lebih bagus lagi, pesan Gus Li saudaraku, setelah melaksanakan sholat 5 waktu, itu juga diamalkan, tapi tidak sebanyak ini. Katakanlah setelah sholat maghrib baca Bismillahirrahmanirrahim. Contoh lagi ya, ini contoh namanya si Budi lagi. Bismillahirrahmanirrahim Budi, Bismillahirrahmanirrahim Budi, Bismillahirrahmanirrahim Budi. Itu cukup dengan 77 kali putaran saja. Setelah itu berdoa dengan doa yang sama di malam itu. Nanti setelah Isya baca kembali Bismillahirrahmanirrahim Budi, Bismillahirrahmanirrahim Budi. Itu juga sebanyak 77 kali. Ya. Lakukan setelah kita melaksanakan sholat 5 waktu atau fardu. Tapi untuk di malam hari, pada satu bagian pilihan mau dilaksanakan entah setelah di sholat tahajud atau sholat hajat, itu wajib hukumnya sebanyak 777 kali selama 7 malam turut-turut saudaraku. Baiklah kaum muslimin rahimatullah yang dimuliakan Allah. Jadi itulah sedikit amalan pendek, dan ini adalah suatu bentuk pengijazahan yang insya Allah sudah sah, bisa saudaraku pergunakan untuk keperluan masing-masing dari individu saudaraku semuanya yang saat ini sedang membutuhkan, memang butuh pertolongan dari Allah. Bismillah saudaraku, jangan ragu, jangan sungkan, jangan malu, jangan malas. Silahkan dipraktekkan dengan cara yang sudah Gusti ajarkan ini, yang mana ilmu amalan ini yang pernah Gusti dapatkan dari almarhum guru Gusti terdahulu. Beginilah cara beliau menyampaikan kepada Gusti, dan saat ini Gusti ijazahkan untuk saudaraku semuanya. Besar harapan Gusti semoga bisa bermanfaat, bisa membantu mengeluarkan kesulitan untuk saudaraku semuanya, baik itu masalah perekonomian, jodoh, bisnis, penyakit, dan lain sebagainya. Kemudian agar lebih absah, lebih abdol, lebih mustajab, dan ijazahnya bisa nanti diterima dengan baik dan bisa bermanfaat, khususnya bagi pendatang baru yang baru bergabung di channel Jalan Surga ini, yang baru menemukan video ini. Sebagai penebusnya, Gusti mohon keikhlasan hatinya untuk membantu membangun dan membesarkan channel Jalan Surga ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini. Silahkan ditekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya, dan bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media manapun. Bisa di WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Kurang lebihnya mau dimaafkan jika ada salah dalam penyampaian, dalam ucap, dalam kata, karena pada hakikatnya sama-sama kita ketahui, kita sebagai manusia biasa tentunya tidak akan pernah luput dari namanya khilaf dan salah. Karena sama-sama kita tahu kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata.
Dan tak lupa Gus ucapkan juga terima kasih yang sebesar-besarnya untuk seluruh saudaraku yang telah menyempatkan waktu menyimak video dan audio hingga selesai. Semoga ini bermanfaat. Di akhir kata gue sudah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.